Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar KBB yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain dan TV yang ikut merelay siaran kita. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mengenal Alam Para Malaikat yang Mulia. Kita sedang membahas masalah beberapa amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia, dan yang terakhir adalah para malaikat yang ada di masjid. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Ada beberapa amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia, baik manusia yang soleh seperti para nabi, orang-orang mukminin, atau manusia-manusia yang durhaka. Para malaikat ikut andil dalam kegiatan manusia tersebut. Di antaranya, ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam wafat, beliau dimandikan oleh para malaikat dan dikuburkan juga oleh para malaikat. Sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Lamma tufiya Adam, ghusalatul malaikatu bil ma'i witran wa alhadu lahu wa qalu hadhihi sunnatu Adam fi waladih." Ketika Adam wafat, beliau dimandikan oleh para malaikat dengan air sebanyak 3 kali. Jadi sunnahnya memandikan jenazah minimal 3 kali atau lebih. Ketika Adam meninggal, dimandikan oleh para malaikat dengan jumlah ganjil, 3, 5, 7. Walhadulahu. Lalu dikuburkan dengan cara lahad. Lahad itu kita sering mendengar liang lahat, lubang lahat. Lahat itu lubang di dalam dasar kuburan mengarah ke arah kiblat. Ada lubang kecil lagi tempat menyimpan ayat di sana. Itu disebut lubang lahat. Ada lagi dengan sistem syiqqa, yaitu membuat lubangnya itu di tengah-tengah dasar kuburan. Jadi kuburan digali sekitar 2 meter, di tengah-tengah digali lagi lubang yang kecil. Lalu mayit disimpan di lubang kecil di tengah-tengah. Namanya syiqqa. Dua-duanya boleh. Tapi yang lebih sesuai dengan sunnah adalah lubang lahad. Adam alaihissalatu wassalam dikubur dengan membuat lubang lahad. Lalu para malaikat berkata, inilah sunnah Adam bagi anak-anak turunannya. Inilah yang pertama kepada manusia soleh, yaitu Adam alaihissalam. Kedua, ada aksi malaikat di dalam memberi azab kepada beberapa kaum yang durhaka. Di antaranya kepada kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu mengidap penyakit psikis, menyukai sesama jenis. Saya tidak menyebut singkatannya. Ketika saya sebut itu, Instagram saya diblokir karena mungkin sudah ada kata
benci itu. Kalau itu disebut langsung. Jadi kaum Nabi Lut menyukai sama jenis. Oleh Allah dihancurkan, dibinasakan. Dengan cara memerintahkan para malaikat. Dengan cara mereka dihujani dengan batu. Batu itu sudah ditandai. Hanya khusus mengenai orang-orang durhaka. Orang yang enggak durhaka enggak kena. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 31 sampai 37. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamu ini para malaikat. Setelah tadinya Nabi Ibrahim tidak tahu ini malaikat, tapi setelah disuguhi daging anak sapi bakar yang enak, tidak dimakan. Ternyata itu malaikat. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata, "Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun?" Qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Ini maksud para utusan adalah para malaikat. Mereka menjawab, kami dulu diutus kepada satu kaum yang durhaka. Maksudnya kaum Nabi Lut. Untuk menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Batu-batu itu ditandai di sisi Allah khusus untuk orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan di dalam negeri tersebut orang-orang yang beriman. Dikeluarkan, diselamatkan. Siapa? Hanya keluarga Nabi Lut. Tapi istri Nabi Lut ikut terkena azab. Karena istri Nabi Lut, istri yang durhaka. Dijadikan simbol kekafiran oleh Allah bersama istri Nabi Nuh. Daraballahu mathala lilladhina kafaru mur'ata Nuhi wa mur'ata Lut. Kanata tahta tahta ibadina min tahta abdaini min ibadina salihin. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Nah, jadi para malaikat yang menghancurkan kaum Nabi Lut karena menyukai sesama jenis. Ini amalan para malaikat kepada manusia, salah satunya adalah memberi azab kepada yang durhaka atas perintah Allah. Ada lagi malaikat yang sengaja turun dari langit, terlihat oleh orang membawa peti. Apa peti ini? Peti ini berisi sisa ajaran keluarga Musa dan Harun. Punten geser ulah di lawang. Ketika seorang nabi di satu zaman, itu kaumnya itu terjajah. Kemudian kaumnya itu datang kepada Nabi, minta dipimpin perang melawan penjajah ini.
Lalu Nabi ini memohon kepada Allah. Dan ternyata Allah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Tapi orang ini secara sosial, dia ini dianggap rendah oleh masyarakatnya. Karena miskin. Nah, namanya siapa? Tolut. Nanti musuhnya siapa? Jalut. Jalut ini ahli perang, panglima perang yang besar sekali. Sementara Talut orang biasa. Nah, masyarakatnya, warga yang terjajah tersebut tidak setuju, tidak ridho. Orang ini bukan orang terpandang di kalangan kami, nggak punya harta. Apa buktinya bahwa orang inilah yang dipilih oleh Allah? Akhirnya Allah menurunkan para malaikat, membawa tabut peti. Di dalamnya ada lembaran-lembaran ajaran Nabi Musa dan Harun. Ternyata peti itu disimpan di hadapan Talut. Ini menunjukkan apa? Bahwa dialah yang menjadi pemimpin dan akan menjadi raja. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 248. Kata Allah, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Berkatalah Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya tanda kekuasaan Talut adalah nanti akan datang tabut kepada kalian. Peti. Di dalamnya ada ketenangan dari Allah. Dan sisa peninggalan ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun akan dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya dalam hal yang demikian, ada tanda yang nyata bagi kalian kalau kalian orang yang beriman. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, menerangkan. Kata beliau, yukhbiru ta'ala annahu qad malaka Talut ala bani Israel, lakinnahum lam yardau mulkahu ka'adatihim fi ma'siyati awamirillahi wa takabbur alaiha bihujjah annahu lam yakun min baitil malik. Walaysa min ahlil amwal wahum ubaduha. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa Allah memberi kewenangan, kekuasaan kepada Talut atas Bani Israel. Dari Israel kan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa, Harun sudah wafat, sudah meninggal. Nah, siapa raja mereka? Allah memilih Talut. Akan tetapi mereka tidak ridho. Seperti kebiasaan Bani Israel yang selalu menentang perintah Allah dan takabur. Kemudian Bani Israel ini menjadi bibit buit Yahudi sekarang. Dengan alasan Talut ini bukan keluarga yang terpandang, nggak punya harta. Kemudian Allah menjadikan tanda tentang kebenaran wewenang yang Allah berikan kepada Talut. Nanti akan diturunkan tabut. Di dalam tabut itu ada beberapa lembaran peninggalan ajaran Nabi Musa dan Harun. Ternyata begitu tabut turun dibawa oleh para malaikat dari langit. Kemudian diletakkanlah oleh para malaikat di hadapan Talut. Disebutkan wa yuqalu fihi ilmu bani Israel. Ja'atil malaikatu tahmiluhu baina sama'i wal ardi
hatta wada'atsu baina yaday Talut wan nas yanzurun. Di dalam tabut itu berisi ilmu tentang Bani Israel. Beberapa lembaran-lembaran suhuf peninggalan Nabi Musa. Datang dibawa oleh para malaikat antara langit dan bumi sampai diletakkan di hadapan Talut dan semua manusia melihatnya. Tapi walakin hadza lam yanfa ashabul qulubil ghalaf wal adhan as-sam wal uyun a'ma. Tapi ini tidak bermanfaat, penjelasan segamblang apapun, sejelas apapun bagi orang-orang yang hatinya tertutup, yang telinganya tuli dari kebenaran, matanya buta dari kebenaran. Tetap mereka itu maksiat dan tidak mau menerima. Akhirnya berangkatlah Talut untuk berperang melawan Jalut. Tapi yang ikut sedikit. Tadi nama mereka minta kepada Nabi yang diutus. Ingin perang. Betul perang. Ingin kan kita terjajah. Gitu. Tapi minta pemimpin. Setelah dikasih pemimpin. Enggak ikut kecuali sedikit. Nah nanti yang sedikit ini pun diuji lagi. Kita nanti akan melewati sebuah sungai. Jangan minum. Siapa yang minum nggak lulus, nggak perlu ikut perang. Siapa yang tidak minum, ikut. Kecuali hanya beberapa teguk saja untuk kebutuhan sesaat. Jangan bekal memenuhi wadah-wadah. Setelah lewat, ternyata banyak yang minum. Akhirnya lebih sedikit lagi. Akhirnya mereka pergi ke medan perang. Dengan jumlah sedikit, padahal musuh banyak. Dan musuh ini dipimpin seorang jenderal yang tinggi besar, perkasa. Namanya Jalut. Dikenal dengan Talut dan Jalut. Tapi orang beriman melihat itu menyatakan kamin fi'atin qalilatin. Ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Akhirnya terjadi perang. Dan si Jalut mati oleh seorang pemuda namanya siapa? Daud. Kemudian Daud ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kemudian menjadi raja. Dan seterusnya begitu. Terkenal dengan sebutan Jalut dan Talut. Jalutnya dibunuh oleh Nabi Daud. Nabi Daudnya kecil, Jalutnya gede. Dalam versi orang-orang Nasrani disebut David and Goliath. Bahasa kitanya Daud dan Jalut. Nah, ini menjelaskan salah satu di antara amalan para malaikat yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Berkata Imam Ibnu Katsir, innal malaikata aqbalat bitabut amaman nas wan nasu yanzurun. Ayatu minallahi ala sidqi Talut wa nabi dzalika zaman wallahu a'lam. Ayat ini menjelaskan para malaikat datang membawa tabut dari langit. Peti di hadapan manusia. Semua manusia melihat. Dan ini termasuk salah satu tanda nyata tentang benarnya Talut diangkat menjadi pemimpin oleh Allah dan benarnya Nabi di zaman itu. Nabinya tidak disebut Nabi siapa. Inilah yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, amalan malaikat yang berkaitan dengan aktivitas Bani Adam.
Yang pertama tadi memandikan Adam, yang kedua menghancurkan kaum Nabi Lut, yang ketiga ini malaikat turun di zaman Talut dan Jalut. Tidak hanya itu, ada kisah yang luar biasa menakjubkan di zaman Nabi SAW. Karena apa? Karena para malaikat terlibat di dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jauh sebelum itu ketika Nabi masih di Mekah, ada kejadian yang disadari oleh orang-orang kafir. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala Abu Jahal, hal ya'rifu ahadun Muhammada wajhihi baina adharikum? Ada enggak seorang di antara kalian berani melumuri punggung wajah dan punggung Muhammad nih dengan kotoran unta? Ada yang berani? Ya, saya. Dia berkata, wallata wal uzza la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala rukbatihi aw la a'firanna wajhahu biturab. Ada seorang, dia mengatakan demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu sesembahannya berupa patung. Kalau aku melihat nanti Muhammad sujud di Ka'bah, aku akan injak tengkuknya. Dan aku akan lumuri wajahnya dengan tanah. Dalam riwayatnya dengan kotoran unta. Qal fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Za'ama liyata'a ala rukbatihi. Maka ketika dia datang ke Ka'bah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sholat. Dia datang untuk menginjak tengkuknya di saat sujud dan akan melumuri punggungnya dengan kotoran unta. Apa yang terjadi? Faja'ahum illa wa huwa yankusu ala aqibihi wa yattaqi biyadaihi. Tapi begitu mendekat, tiba-tiba dia mundur lagi ke belakang sambil memegang kedua tangannya. Lalu balik lagi, nggak jadi itu. Maka ditanya malak, ada apa denganmu? Dia menjawab, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajniha. Tadi aku dihalangi antara aku dengan dia itu ada parit dari api. Dan aku melihat ada beberapa sayap. Ternyata itu malaikat. Sayapnya bukan sayap burung. Apa kata Nabi SAW? Laudana minni tatafatsul malaikatu adwan adwan. Seandainya orang tadi mendekat lagi kepadaku, niscaya akan dilepaskan bagian tubuhnya sebagian demi sebagian. Bakal mati itu orang. Dan ini jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masih di Mekah ya. Lihat malaikat tidak tinggal diam ketika ada orang yang mau menghinakan Nabi SAW dalam keadaan sholat. Termasuk ketika setelah pindah ke Madinah. Lalu terjadilah perang. Perang Badar. Perang ini tidak sengaja. Tidak direncanakan. Tadinya rencananya Nabi SAW mendengar berita rombongan Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Baru pulang dari Syam, dari negeri Syam. Membawa barang dagangan dan uang hasil jual beli di negeri Syam mau balik ke Mekah. Lewat Madinah.
Nah, dicegat. Kenapa? Karena dulu harta kaum muslimin muhajirin dirampas oleh kaum kufar. Sekarang balik mau dirampas. Akhirnya Nabi SAW berangkat dengan 300 orang saja. Karena mereka bukan rombongan pasukan perang, rombongan pedagang, nggak bawa senjata, bukan siap untuk perang. Jumlahnya nggak begitu banyak, 300 orang cukup. Apa yang terjadi? Abu Sufyan mendengar bahwa mereka akan dicegat. Akhirnya segera mengirim utusan ke Mekah. Bahwa harta mereka ini akan dirampas. Oh, orang Mekah langsung menyiapkan pasukan untuk benar-benar perang. 1.000 orang. Akhirnya dengan cepat mereka berangkat dengan pasukan berkuda. Nah, Nabi SAW mendengar berita ini. Walah. Akhirnya mereka bukan berhadapan dengan rombongan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan, tapi harus berhadapan dengan pasukan perang berjumlah 3 kali lipat, 1.000 orang. Kaum muslimin cuma 313. Sebab enggak semuanya ikut. Sebagian besar ada di Madinah. Tadinya kan bukan mau perang, cuma mau mencegat saja. Tapi sudah kadung. Sudah mau berhadapan dengan musuh. Akhirnya Nabi SAW berdoa. Beliau menyatakan, Rabbi, lau halakat hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, seandainya kelompok kecil ini binasa dalam perang ini, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Berupa dikirim 1.000 malaikat. Musuh 1.000, malaikat 1.000. Ya, ini yang menjadi rahasia. Kenapa kaum muslimin menang? Jangankan 1.000 malaikat, 1 malaikat bisa mengalahkan semuanya. Ini 1.000. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 9, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika kalian berdoa kepada Allah. Dan Allah mengijabah doanya. Bahwa Allah mengirimkan 1.000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Makanya menang kaum muslimin. Termasuk ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Kaum muslimin dikepung di Madinah oleh pasukan gabungan. Akhirnya Allah pun menurunkan pertolongan. Berupa apa? Angin topan yang menerbangkan tenda-tenda mereka. Mereka juga nggak bisa membuka matanya. Karena buka mata debu masuk, pasir masuk. Plus ada para malaikat yang turun tak terlihat oleh mereka. Tapi Allah menerangkannya dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum. إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika datang para tentara. Tentara maksudnya pasukan Ahzab yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Nah, kami kirimkan angin. Angin ini menerbangkan semuanya. Jangankan perang, mereka sendiri sibuk menutupi mukanya, menutupi matanya. Nggak bisa melek.
Semua barang-barangnya diterbangkan. Dan wajunudan lam taruha. Dan kami turunkan para tentara kami yang tidak kalian lihat. Para malaikat. Dan Allah maha mengetahui apapun, maha melihat apapun yang kalian lakukan. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberi judul bab yang menceritakan hadis-hadis tentang perang Badar dengan judul bab syuhudul malaikati badaran. Hadirnya para malaikat di perang Badar. Hadir bukan nonton, tapi ikut perang. Sebagaimana hadis yang diterima dari Rifa'ah bin Rafi, dia berkata, Ja'a Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ma ta'udduna ahla badrin fikum? Qal min afdalil muslimin, au kalimatin nahwaha. Qal kadzalika man syahida badran minal malaikah. Datang Jibril kepada Nabi SAW. Lalu Jibril bertanya, bagaimana penilaian kalian tentang para pahlawan Badar? Kata Nabi SAW, mereka seafdol kaum muslimin. Kaum muslimin yang paling utama. Gimana enggak? Mereka itu pasti menyangka kita kalah mati gitu. 300 lawan 1000 loh. Dan mereka belum berpengalaman berperang. Itu perang pertama dalam sejarah Islam. Antara Nabi dan kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Tapi mereka enggak takut, siap mati. Mengorbankan semuanya gitu. Makanya disebut min afdalil muslimin. Apa kata malaikat Jibril? Demikian juga para malaikat yang ikut turut dalam perang Badar itu sebaik-baik malaikat. Termasuk ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, disebut perang Ahzab karena musuh terdiri dari beberapa hizb, beberapa suku bangsa. Beberapa suku bangsa di Mekah bergabung untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin. Disebut juga perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Karena Nabi SAW atas usul Salman Al-Farisi membuat parit di sekeliling kota Madinah. Adanya parit ini efektif. Musuh nggak bisa menyerang karena ada parit. Nggak bisa dilompati, lebar gitu. Dan dalam, kalau masuk dulu ke bawah, udah dihantam. Kecuali yang tidak dibikin parit adalah di sebuah daerah yang dihuni oleh Yahudi Bani Quraidah. Kenapa? Karena Bani Quraidah saat itu sekutu Nabi dan kaum muslimin. Nabi dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu mengadakan perjanjian damai. Salah satu isi perjanjiannya, siapapun yang diperangi oleh orang luar nanti dibantu gitu. Nah, sekarang Nabi diperangi. Si Yahudi, Bani Quraidah harus membantu. Salah satunya tugasnya jaga daerah dia, jangan sampai ada orang musuh yang masuk. Kalau dari tempat lain terhalang oleh Khandaq, oleh parit. Itu yang tidak dijaga. Si Yahudi khianat. Dibiarkan musuh masuk ke sana sebagian. Kalau bukan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah selesai perang, musuh terpukul mundur. Karena adanya apa tadi? Angin. Akhirnya mereka mundur teratur. Ngapain perang juga dalam kondisi badai, pasir yang dahsyat seperti ini. Bukan harus melawan musuh, tapi melawan badai. Mereka mundur, beres perang. Maka si Yahudi Bani Quraidah ini nih yang harus ditindak.
Tapi Nabi SAW begitu selesai musuh perang, beliau mau mandi terlebih dahulu dan mau meletakkan pedangnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma raja'an Nabi minal khandaq wa wada'a silah wa gtasala atahu Jibril. Faqal qad wada'ta silah wallahi ma wada'na. Fakhruj ilaihim. Qal ila aina? Qal hahuna wa asyara ila Bani Quraidah. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ketika Nabi pulang dari perang Khandaq, beliau meletakkan pedangnya, digantungkan, lalu mandi. Datanglah Jibril. Kata Jibril, engkau telah meletakkan pedangmu. Demi Allah kami para malaikat tidak melakukan itu. Tidak meletakkan pedang. Ayo keluar lagi. Kata Nabi, keluar ke mana? Tuh ke sana tuh. Sambil nunjuk ke daerah Bani Quraidah. Yahudi yang hianat tadi. Akhirnya Nabi SAW keluar. Diiringi oleh para sahabat. Dengan menenteng pedangnya lagi. Para malaikat ikut. Sampai Anas radhiyallahu anhu menyatakan, ka'anni anzuru ilal ghubari satian fi zuqaqi Bani Ghanam mauqibu Jibril hina sara Rasul sallallahu ila Bani Quraidah. Aku melihat ke debu-debu yang berterbangan seolah-olah itu bercahaya. Debunya loh. Kan kalau kita berjalan, apalagi banyakan berjalan di pasir, debu-debunya berterbangan kan? Tapi itu bercahaya di gang-gang Bani Ghanim. Karena apa? Karena Jibril dan pasukannya berjalan bersama Nabi SAW menuju ke Bani Quraidah. Akhirnya melihat begitu Bani Quraidah ya udah nyerah. Gak bisa apa-apa lagi. Melawan ya pasti kalah. Mau berargumentasi jelas-jelas salah, berkhianat. Mereka siap dihukum. Tapi mereka minta hukumannya jangan Nabi yang menetapkan. Siapa? Dia menunjuk seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Ini aja yang menetapkan nih. Karena sesama Yahudi gitu. Pasti akan dia akan memberikan hukuman yang ringan. Dan Nabi SAW setuju. Orang ini yang memutuskan. Apa putusannya? Luar biasa dahsyat. Putusannya adalah semua laki-laki Bani Quraidah yang dewasa dibunuh. Anak-anak dan para wanitanya menjadi tawanan dan semua harta Yahudi Bani Quraidah dirampas menjadi milik Nabi dan kaum muslimin. Itu tuh keputusannya dahsyat luar biasa. Jadi puas banget ya. Nah ini salah satu keterangan yang menjelaskan para malaikat terlibat di dalam peperangan membantu Nabi dan kaum muslimin. Di antaranya ada pula malaikat menaungi jenazah seorang sahabat bangsa Ansor yang soleh. Namanya Abdullah bin Haram al-Ansari. Ketika wafat, para malaikat itu menaungi jenazah sahabat ini. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari. Dalam bab yang diberi judul Dhillul Malaikah ala Syahid. Naungan para malaikat kepada orang yang mati syahid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ji'a bi abi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad muthila bihi wa wudi'a baina yadayhi. Fadhahabtu akshifu an wajhi fanahani qaumi. Fasami'tu sawtan na'iha. Faqila ibnatu Umar atau ukhtu Umar. Faqal lima tabki atau la tabki ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha.
ketika jenazah ayahku dibawa ke hadapan Nabi. Ini kata Jabir bin Abdullah. Ayahnya Abdullah bin Haram al-Ansari wafat dalam keadaan dimutilasi. Jenazahnya dibawa ke hadapan Nabi SAW. Dia telah dimutilasi. Kemudian diletakkan di hadapan Nabi SAW. Aku datang untuk membuka wajahnya. Atau wajahnya ditutup, wajah ayahnya ini. Tapi orang-orang menahanku. Jangan, nanti gak kuat melihatnya. Nah, aku mendengar suara tangisan. Ternyata itu Putri Amr atau adiknya. Lalu oleh Nabi SAW ditanya, kenapa engkau menangis? Atau dalam riwayat lain, la tabki, jangan menangis. Kenapa? Para malaikat sekarang selalu menaungi jenazah ini dengan sayap-sayapnya. Nah itu menunjukkan, ya, para malaikat ikut. Termasuk salah satu di antara peran malaikat yang sangat-sangat menguntungkan bagi manusia, terutama manusia mukmin, para malaikat itu memberi syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam ayat atau dalam hadis yang sahih. Hadis diantaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul SAW bersabda, fayaqulullah. Allah nanti berfirman pada hari kiamat. Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Nanti para malaikat akan beri syafaat. Kepada siapa? Orang-orang muslim yang masuk dalam neraka. Diberi syafaat. Dikeluarkan sebagian. Sebagian lagi masih ada di neraka. Terus para nabi juga memberi syafaat. Dikeluarkan lagi sebagian. Sebagian lain masih ada di neraka. Terus sesama mukmin memberi syafaat. Dikeluarkan lagi sebagian. Masih ada yang tersisa. Tidak ada lagi yang bisa memberi syafaat. Selain yang tadi malaikat, para nabi dan orang mukmin, tinggal Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah mengeluarkan sisa kaum muslimin dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat memberi syafaat, iya. Tapi yang diberi syafaat oleh para malaikat hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam arti tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia berdosa besar, tapi tidak sampai pada taraf musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Setelah diizinkan baru manfaat. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah, ini beberapa amalan para malaikat yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia tadi memandikan Nabi Adam, menghancurkan kaum yang durhaka, termasuk membantu Nabi dan kaum muslimin di banyak peperangan, itu di dunianya. Dan di akhirat nanti memberi syafaat. Inilah beberapa penjelasan tentang amal malaikat ya. Sehingga materi yang ada di poster yang tadi diumumkan hak-hak para malaikat atas manusia
nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dimulai dari yang bapak-bapak dulu di sini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang bertanya? Ibu-ibu? Zain di studio, silakan. Para pendengar dan juga pemirsa kami persilakan untuk bisa bertanya kepada Ustadz, barangkali ada. Nanti sebentar, ada Ustadz nanti sebentar. Assalamualaikum, saya Dimas dari Bekasi. Semoga Ustadz Abu Haidar dan keluarga diberikan kesehatan. Mau bertanya, apakah tugas malaikat Qorin pada orang kafir, apakah mengajak ke dalam tauhid, Ustadz? Baik. Iya, apakah pertama orang kafir dikasih malaikat Qorin atau tidak? Jawabannya iya, kasih. Kedua, apakah mengajak kepada kebenaran, kepada tauhid? Iya, sama. Cuma jangankan orang kafir, orang muslim tapi durhaka diajak oleh malaikat Qorin kepada kebenaran, tidak digubris. Ketika diajak oleh jin Qorin kepada keburukan, langsung. Itu orang muslim yang maksiat. Sekarang ada nggak orang Islam di kita? Oleh kita diajak, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Untuk sholat, untuk ngaji. Nurut nggak? Nggak haroream KWD. Jung aja, kan gitu aja. Padahal tidak lagi diganggu oleh teman-temannya yang jahat. Yang sesama ahli maksiat. Tapi karena imannya sangat lemah. Diajak ibadah, diajak ke masjid untuk sholat, untuk ngaji, untuk kebaikan. Tidak tergerak hati. Karena lemahnya iman, ibarat peralatan elektronik seperti HP, seperti radio. Baterainya itu sudah soak gitu. Atau jam pakai baterai kan sudah soak. Bisa menghidupkan, menggerakkan jarum jamnya? Enggak. HP sudah lowbat gitu, pas dipakai ngelepon langsung padam, enggak berfungsi. Mau mobilan baru dak pakai remote. Kalau baterainya baru kuat gitu ya, sudah ini mah truk bergerak sedikit berhenti, bergerak kalau soak. Dorongan tenaga yang diberikannya lemah. Iman juga begitu. Kalau imannya soak, lemah, gak bisa menggerakkan jiwa untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang muslim yang ahli maksiat, yang durhaka. Apalagi orang kafir. Orang kafir kita ajak untuk ibadah mentauhidkan Allah, malah marah. Malah memerangi, malah membenci. Para malaikat mengajak dia kepada kebenaran. Iya, malaikat Qorin yang mengajak, tapi nggak digubris. Karena nggak adanya iman di dalam hati. Ya, sementara Qorin bangsa jin mengajak kepada keburukan terus. Ya kalah pengaruh para malaikat yang mengajak kebaikan, kalah oleh pengaruh jin Qorin, dan kalah juga oleh tidak adanya iman di dalam hati mereka. Ya, makanya mereka tetap berada di dalam kekafiran. Ya. Allahu a'lam. Mangga lagi Mujahid. Ada dari YouTube, Ustadz. Apakah malaikat bisa membaca? Saya pernah mendengar penjelasan bahwa malaikat tidak bisa membaca, katanya. Penjelasan dari mana malaikat tidak bisa membaca? Iya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah para malaikat punya akal? Punya akal. Kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran.
Sebab ada sebagian orang, da'i atau ustadz lagi, yang menyatakan malaikat tidak punya akal. Ini sebuah pelecehan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa malaikat punya akal, iya. Allah menyatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sehingga apabila Allah mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Jadi ketika Allah menurunkan perintah, maka para malaikat itu takut, saking takutnya sampai ada yang pingsan. Nah, setelah pingsan, kemudian mereka siuman lagi. Masih diliputi rasa takut. Setelah rasa takutnya hilang, maka malaikat tersebut bertanya kepada malaikat lain, "Madza qala rabbukum?" Apa yang tadi dikatakan oleh Allah? Qalu al-haqq, dijawab kebenaran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, hatta idza fuzzi'an qulubihim, ketika Allah telah mencabut rasa takut dari qulubihin, dari hati-hati mereka, hati para malaikat. Ini menunjukkan malaikat punya qulub, punya qalb, punya hati. Dan hati itu akal. Allah menyatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati. Maksud hati akal. Hati itu fungsinya untuk berpikir. Dan itu akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu enggak dipakai untuk memahami. Orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam punya hati. Hatinya enggak dipakai berpikir. Enggak dipakai memahami. Fungsi hati itu berpikir, memahami. Dan itu kata lain dari akal. Malaikat punya akal. Akal inilah yang menyebabkan mereka berpikir, mereka memahami, mereka bisa membaca tentu saja. Yang Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk membaca. Jangankan malaikat, kita aja bisa. Coba malaikat Raqib dan Atid mencatat kan? Apa mungkin bisa mencatat kalau nggak bisa baca? Nggak mungkin lah. Kalau bisa mencatat berarti bisa baca. Jadi saya nggak tahu dari mana keterangan yang menyatakan malaikat tidak bisa baca, dari mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Oh ya, mic. Pastikan dari bapak-bapak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, tapi sebelumnya kalau ada kata yang salah, mohon Pak Ustadz bisa membenarkan. Yang saya mau ditanyakan ini, kalau saya bilang Assalamualaikum kepada orang lain, tapi dia malah mengusir Pak Ustadz. Ngusir? Jawabannya tapi bagus. Jawabannya setelah itu sana pergi. Dijawab dulu waalaikumsalam. Iya, tapi terus usir. Iya gitu. Kunaon diusir? Ya tentang melihat ada sampah mau dijual, ternyata dia malah mengusir gitu. Melihat sampah ada dijual. Kata saya teh, Pak Haji mau dijual enggak? Tapi dia enggak menjawab, malah mengusir begitu. Sana pergi. Terus kalau keduanya, kalau memanggil gelar haji atau Bu Haji itu termasuk dosa enggak? Cuma itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Pertama, kasus pas datang salamnya dijawab, tapi sampah mau dijual, masa menjual sampah? Nggak perlu beli, itu banyak tuh ke tempat sampah. Kanggo naon sampah?
barang bekas. Itu banyak sampah di sana, ambil gratis. Iya, terus mengusir, pergi. Iya. Itu akhlak ya, itu adab. Adab yang buruk, adab yang jelek. Kalau tidak ada alasan yang menyebabkan dia marah, umpamanya mungkin datang tapi mengganggu gitu, akhirnya sana gitu, mengganggu. Tapi ini sekedar bertanya mau, cukup dijawab mual kan gitu ya, udah aja. Kalau mengusir tanpa alasan hanya karena tidak suka, yaitu disebut su'ul adab. Su'ul adab itu adab yang buruk, yang jelek, akhlak yang jelek. Kalau itu sifatnya kepada tetangga, ya dosa. Karena apa? Karena mengganggu atau menyakiti. Nabi SAW menyatakan, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Ditanya man ya Rasulullah, siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ngeganggu tetangga. Kalau ada tamu tidak dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu, muliakan tetangga. Jadi kalau ada yang datang, walaupun kepentingannya bertanya mau dijual sampahnya, mungkin sampah botol gitunya, kardus gitu kan bisa dijual lagi gitunya. Bukan sampah atau barbek, barang bekas. Kalau nggak mau dijual, ya dijawab dengan baik, punten masih diperyogikan gitu. Gak perlu diusir ya. Kalau mengusirnya berarti adab yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar haji. Haji bukan gelar. Haji itu ibadah. Sama dengan sholat, saum, baca Quran, zakat. Itu bukan gelar. Nah, memberi gelar haji kepada orang yang sudah berhaji. Pertama, tidak ada syariatnya dalam ajaran Islam. Tidak pernah disebut Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman. Para sahabat nggak pernah diberi gelar haji sama sekali. Ada nggak para ulama Haji Imam Syafi'i, Haji Imam Malik, Haji Imam Abu Hanifah? Nggak pernah ada ya. Itu pertama. Kedua, nah ini yang berbahaya. Memberi gelar haji menjerumuskan orang itu ke dalam ria atau sum'ah atau ujub. Karena apa? Karena haji di kalangan kita sekarang prestise, kehormatan. Orang yang berhaji minimal dianggap banyak duit. Sekarang kan haji puluhan juta, malah bisa 500 juta seorang. Kalau hajinya haji furoda. Kalau hajinya haji khusus atau haji plus bisa 300 jutaan. Tapi kalau hajinya reguler masih puluhan juta. Tapi untuk di kita puluhan juta juga luar biasa. Jadi yang haji menunjukkan banyak uang. Kedua, dianggap lebih dari yang lain karena pernah naik pesawat. Pernah ke Ka'bah, pernah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pernah ke beberapa tempat yang orang lain belum pernah. Jadi istimewa. Jadi dianggap sebuah kehormatan. Makanya ada orang yang sudah haji tapi nggak dipanggil haji. Umpama disebut nama, haji atau haji itu mahal, tah nu bodas. Haji itu mahal, maka disebut haji. Kalau disebut Pak Haji bangga. Kalau nggak disebut hajinya, marah dia. Nah, itu menunjukkan apa? Dia ingin dinilai, dipuji, diakui oleh orang terhadap ibadah yang dilakukan.
Dan itu kalau nggak ria ya sum'ah. Kalau ria ingin diperlihatkan bahwa dia haji seperti waktu haji siaran langsung atau di video ketika tawaf di Ka'bah, ini asli loh, ini Ka'bah tuh. Kemudian pakai pakaian ihram dan itu ria. Tapi kalau tidak di video, kita sibuk gitu. Nggak ada bukti video, tapi begitu sampai ke tanah air dia cerita, saya sudah haji. Di Ka'bah saya nangis nggak berhenti-berhenti. Padahal bohong. Kalau di sini susah untuk nangis, kalau di sana susah berhenti nangis, kan ada orang yang ngomong begitu ya. Nah seperti itu namanya sum'ah. Memperdengarkan ibadah yang pernah kita lakukan. Ketika melakukannya tidak ingin dilihat orang. Tapi nanti diperdengarkan kepada orang. Disampaikan. Ini termasuk sum'ah. Sum'ah dengan ria itu adik kakak, kembar. Dua-duanya sama-sama membatalkan ibadah yang dilakukan. Kalau tadi malam kita tahajud. Terus siang ini kita saum umpamanya. Dua-duanya nggak ada orang tahu. Waktu tahajud nggak ada yang lihat. Ketika saum orang nggak tahu bahwa kita saum. Karena saum itu nggak ada tanda-tandanya kan. Tapi kita ngomong, Masya Allah tadi malam saya tahajud khusyuk bisa 11 rakaat 1,5 jam. Sampai murubut ya air mata. Nah sekarang saya saum. Sudah terhapus itu. Capek gawe. TK pakai bari yang di TK. Terhapus pahalanya. Sudah capek berbuat ngantuk, dingin, haroream gitu. Udah capek itu. Terus diazab. Orang yang ria bukan hanya ditolak ibadahnya tapi juga diazab. Coba lihat. Fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un. Celaka orang salat. Artinya diazab. Salah satunya orang yang ria dalam salat. Salat ria ditolak salatnya diazab pelakunya. Ya. Jadi ria itu beresiko selain ditolak. Nggak dapat pahala juga diazab. Demikian juga haji. Haji itu sudah capek, keluar biaya banyak, lama 40 hari di sana juga berdesak-desakan, panas segala macam. Nggak dapat pahala, malah diazab lagi. Hanya gara-gara gelar haji, ya. Jadi nggak disyariatkan menyebut haji. Gening saya kalau disebut Pak Haji sok diamwai. Dah setiap orang atau Pak Haji, ulah nyebut haji, perilaku gitunya. Asal pakai kopiah belum haji juga disebut haji, padahal belum. Ya, asal dalam diri kita tidak ada ria, tidak ada sum'ah, tidak ada ingin dipuji, tidak bangga disebut haji, ya sudah gimana lagi. Banyak umum, Pak Haji mungkin jangan sebut haji. Setiap orang begitu. Ya udah yang penting di dalam hati kita bukan tidak ada kebanggaan karena disebut haji ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.